Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Ngobrol-ngobrol dikit pagi hari ini dengan saya Agung. Jadi kemarin karena kayaknya banyak yang minat sama ayam pakoi, saya akan cerita dikit-dikit berdasarkan pengalaman saya tentang ayam pakoi ya. Ini kebetulan untuk bulan-bulan ke depan saya udah nggak pakai lagi pejantan mangon, saya liburin. Saya gunain pejantannya yang pakoi, yang baru win sekali ya, itu kemarin win sekali 4 air, lawannya yang BK ya, langgar gandeng kemarin. Itu berajak memang. Kalau yang terah dari kemarin yang ambil dari keturunannya yang dari PJF itu kurang berajak. Untuk ngawinnya kurang, takutnya banyak yang nggak jadi. Kalau yang dari turunan PJF ayamnya udah besar sebetulnya. Ukurannya udah, tulangannya bagus. Terus ininya juga bagus, tulangan sama ukurnya juga bagus. Kalau ini karena ada darah Birmanya jadi kadang agak kecil dia, agak kecil. Tapi ada peranggalnya ya, selain dia merakot ada peranggal. Videonya ada di Facebook. Terus ini babon-babonnya, ini yang masih keturunan, katanya terahnya lainnya Sultan Kaki Hijau yang dari Om Agus, dari mana itu, dari Sukabumi. Terus yang lain ini masih terahnya si Cuil. Ada ini yang babon turunan Caplin yang udah saya upgrade. Terus itu terahnya si Cuil. Nah ini si Morena, dia udah nelor. Nelornya malah dikit, ini udah grup. Jadi saya mau cerita dikit tentang pengalaman saya yang pakoi. Jadi kadang kalau pakoi yang masih terahnya itu belum galur murni ya. Galur murni itu artinya dia udah sering dikawinkan sampai berapa kali keturunan, 2 atau 3 kali itu. Lainnya itu kawinnya sama satu darah aja, sama satu keluarganya pakoi. Nanti ketemunya biasanya galur murni. Galur murni itu ayamnya udah genetiknya biasanya udah baku, jadi nggak berubah-berubah dari pola main. Terus mungkin ukurannya juga udah nggak banyak berubah kalau udah galur murni. Galur murni itu ayam satu darah biasanya dikawinkan terus. Maksudnya apa di situ? Untuk menjaga salah satu sifat yang memang kita inginkan untuk dia nggak berubah lagi. Nah kadang kalau pakoinya masih silang-silangan, kadang-kadang antara sama-sama pakoi pun nanti di kawinin, itunya keluarnya anakannya dia banyak yang polanya nggak berakot. Sedangkan para sedulur saya tahu bahwa minatnya ngambil pakoi kan memang lebih cenderung ke cari pola yang brutal ataupun berakot ya. Tapi kelebihannya tetap kalaupun dia nggak berakot, kalau keturunan pakoi dia speednya nambah. Ngomong-ngomong di sini saya sebagian ini kan pakainya babonnya mangon. Jadi kemungkinan kalau teman-teman ngambil mungkin 50-50, ada yang berakot, ada juga yang nggak berakot. Tapi kalau yang nggak berakot pun ya, biasanya kalau mangon udah blasterannya sama pakoi yang dibilang koingon, dia speednya nambah, nggak lambat kayak mangon-mangon yang memang asli mangon, yang memang nggak ada tambahan gen pakoinya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau dalam pembelian kan kadang-kadang nanti teman-teman belinya masih kudo atau kecil, besar itu kadang-kadang ada yang nggak pulang berakot. Jangan langsung di sepihak terus disalahkan penjualnya bohong atau nipu. Nah ini kadang-kadang kesalahan kayak gitu sering terjadi, karena saya dulu pernah beli juga pakoi itu mahal, masih kecil. Saya belinya mahal, tapi dia waktu itu kayaknya masih turunan dari seberang, jadi dia indukannya nggak ada kebetulan pakai BK. Saya tunggu, saya beli kuat waktu itu, cuman beli kuat karena waktu itu masih kayaknya bangsa 2005-an ke bawah ya. Waktu itu memang masih mahal kan, masih jarang. Itu saya ambil, saya tunggu 8 bulan ayam itu sampai jago, ternyata tarungnya mainnya nggak pakoi. Tapi memang yang penjualnya juga udah bilang dia nggak berani jual yang masih blasteran sama BK kecuali udah jelaskan sama pembelinya dulu, takut nanti disalahkan di kemudian hari. Karena memang pakoi sama pakoi pun nggak 100% dia akan keluar pola berakot ataupun dia brutal gitu, nggak semuanya keluar. Biasanya antara kalau babon pakoi ketemu pejantan pakoi biasanya 50-50 juga. Cuman kalau udah galur murni beda ya. Maksudnya teman-teman nanti punya pakoi sepasang, nah anakannya itu cuman kawin sedarah aja. Kawin sedarah memang banyak yang hal negatifnya, kadang-kadang kan nggak bagus secara fisiknya, tapi ada positifnya juga. Positifnya juga kalau untuk satu family, satu ayam itu, satu jenis ayam, kita bisa jaga
sifat-sifat tertentu dari ayam itu biar nggak berubah. Contohnya kalau kita mau ambil berakot, kita silangin sama, kita kawinin sendiri sama satu familinya sendiri, mungkin beda babon nggak apa-apa. Nanti keluar lagi satu keturunan, kita anggaplah itu keturunan pertamanya, sama lagi kawinin sama satu familinya lagi lah, sama satu familinya. Bahkan kalau yang ekstrem kan sama pejantannya sendiri itunya, untuk pemurnian kan. Nanti kalau teorinya sendiri galur murni itu ketemunya panjang setelah 10 kali perkawinan, tapi mungkin 2-3 kali perkawinan juga nanti gennya itu biasanya udah netap. Jadi teman-teman kalau mau ngambil gen yang pola tarungnya brutal, kawinin pertama sama yang brutal. Nanti ketika keluar satu anakan 10, yang brutal 5, ambil yang brutal aja. Yang 5-nya lagi yang nggak berakot diseleksi, diapkir. Yang 5 itu nanti dibiain lagi. Sampai kemudian punya anak lagi, anaknya dibiain lagi. Sampai 3 keturunan lah paling enggak. Nanti gen berakotnya udah stabil dengan cara yang sama. Anakannya nanti yang berakot dikumpulin, yang nggak berakot disisihin, diapkir, jual ke pasar atau sembelih. Yang dibiakin nanti yang berakot lagi. Sampai berapa 3 turunan itu nanti biasanya gennya berakotnya udah stabil. Nah itu yang dibilang pemurnian ya, atau cari galur murni. Jadi kalau cuman polanya cerita-cerita babon cetak, saya sih nggak terlalu percaya sama mitos-mitos yang kayak gitu, karena memang nggak semudah itu ya. Semudah itu keluarnya nanti fisiknya sama, tarungnya nanti beragam anaknya. Ya karena mungkin teman-teman yang itu cuma dengar cerita tentang babon cetak dari orang lain, dari kakeknya dari siapa lagi, yang memang mungkin belum pernah ngelakuin uji coba sendiri, karena perlu waktu panjang yang kayak gitu ya. Saya maklumin juga kalau ada yang ngotot ini babon cetak seperti ini ya, mungkin dia belum pernah jalanin. Kalau saya memang udah dari kecil hobi breeding ayam ya khusus. Ya dikit-dikit kadang ngebrengin. Oke, mungkin itu aja berbagi dari saya. Ini ayam pakoinya udah jantannya. Mungkin untuk 2-3 bulan ke depan udah banyak ayam pakoinya, tapi di sini nanti jadinya cuma koingon ya. Kebetulan babon pakoi saya juga nggak ada semua di sini dah. Kemarin mati kena AI segala macam, yang di Jogja juga. Oke, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko. Ini bukan ngajarin, cuman bagi pengalaman ya. Salam seduluran, sekali lagi dari saya Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun.